Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol bareng Tokoh Inspirasi. Biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, biasanya kita juga ngobrol dengan ilmuwan, kita ngobrol dengan qoriah internasional, kita ngobrol dengan petualang saudagar. Pokoknya Sendra ajak ngobrol semua untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Setuju? Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, hari ini kira-kira siapa ya sosok tokoh inspiratif, tokoh ilmuwan muslim Indonesia, pakar ilmu syariah Indonesia yang kali ini akan Sendra ajak ngobrol. Sahabat-sahabat penasaran kan kira-kira siapa? Nah, Sendra berada di Jakarta, sosok ilmuwan kita ini berada di Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, beliau adalah Ustazah Dr. Ifatin Nur MAG. Beliau lahir di Jombang. Nah, Jombang di mana Ustadz? Di Jawa Timur, 11 Januari 1974. Beliau saat ini diamanahkan Allah menjadi Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, nggak kalah pentingnya, beliau ini juga merupakan dosen pasca sarjana ya, selain pasca sarjana di IAIN Tulung Agung, juga menjadi dosen pasca sarjana di Darul Ulum Jombang ya. Masya Allah luar biasa. Nah, beliau ini juga merupakan ketua ya Porhati ya, Forum Kohati Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau juga merupakan ketua divisi bantuan hukum Center for Studying and Millennium Development dibaca CESMID Tulung Agung. Luar biasa, seorang perempuan yang luar biasa. Lalu kemudian beliau juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Alternatif Lesat Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, kalah pentingnya, beliau juga pernah melakukan beberapa program Sunwit di antar bangsa Malaysia 2008, program Research Education di UKM Malaysia 2010, lalu ke studi banding ke Thailand dan beberapa negara lainnya. Masya Allah luar biasa. Nah, kalah pentingnya beliau ini seorang santri, doktor yang santri. Nah, santri alumni Pondok Pesantren Losong Ngabar Ponorogo ke-26 tahun 1992. Kalau begitu kakak kelasnya Sendra dong, Sendra alumni ke-29 tahun 1995. Nah, sahabat-sahabat sudah penasaran kan? Nah, kita akan sapa ya sosok tokoh kita ini yang berada di Tulung Agung, Sendra berada di Jakarta. Assalamualaikum Ustazah Dr. Ifatin Nur MAG. Assalamualaikum. Kaif hal Ustazah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap semangat terus ya. Masya Allah luar biasa sosok dokter yang santri ini. Masya Allah luar biasa ya. Nah Ustazah, ada banyak nih masyarakat kita bertanya terhadap Ustazah Dr. Ifatin ini. Yang pertama, apa nih kira-kira kegiatan keilmuan yang sedang Ustazah Doktora tekuni atau lakukan saat ini di bidang keilmuan syariah ini kira-kira? Baik, terima kasih Ustadz Hendra. Berbagai prakata prawacana awal tadi sungguh sangat apa ya? Kalau saya dikatakan sebagai inspirator dan lain sebagainya, saya rasa mungkin menuju belum. Mohon didoakan semoga sosok seperti saya ini termasuk sosok inspirator bagi para generasi muda, bagi generasi milenial saat ini. Untuk bidang keilmuan yang saya tekuni sampai hari ini adalah usul fikih, tepatnya adalah maqasid syariah atau filsafat hukum Islam itu. Untuk mata kuliah ini sebenarnya merupakan mata kuliah sejak saya di SK menjadi dosen di IAIN Tulung Agung. Saat itu nama mata kuliahnya masih Arabik banget gitu, pakai leksikon Arab, namanya Muqaronah Madzahib fil Usul. Betul, betul. Saya pernah ya, belajar itu dulu. adalah SK pertama saya dan sampai hari ini SK saya masih seperti itu. Semoga berkembang menjadi kajian yang lebih luas lagi, lebih dari sekedar Muqaronah Madzahib fil Usul, dan saya mungkin ingin tetap berkonsentrasi pada maqasid syariah.
bagi saya makosid syariah ini adalah sesuatu yang cukup menarik karena pada konsepsi makosid di sanalah dinamika hukum Islam itu akan selalu berkembang dan mampu menjadi problem solver bagi seluruh problematika umat Islam di era kontemporer ini. Wah, luar biasa. Termasuk makosid maslahat nih, kira-kira maslahat mana kira-kira berada di rumah dengan maslahat kemudian mencari nafkah. Jadi ini Masya Allah juga kira-kira di tengah pandemi COVID. Dua-duanya maslahah bagi saya, Ustadz Hendra. Iya, saya jadi teringat betul dan mungkin ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Saya dulu belajar makosid itu diinspirasi oleh Dr. Satria Effendi almarhum, Ustadz Hendra. Ya, saya pernah ketika belajar saya juga mengikuti sama beliau, mata betul. kuliah beliau usul fikih, kemudian beliau mengundang saya. Kamu mau nggak untuk belajar makosid syariah sama saya? Waktu itu buku yang sedang hit-hitnya adalah magnum opusnya Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Setiap subuh, setiap habis jamaah subuh itu saya kemudian bertandang ke rumah beliau untuk belajar dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pengenalan pertama saya terkait buku Makosid Syariah Syatibi. Beliau juga yang awalnya menjadi promotor disertasi saya, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah, kemudian saya dialihkan pada Prof. Agil Munawar. Setelah Prof. Agil Munawar, saya dialihkan kembali ke Prof. Masyuri Naim dan berakhir pada Prof. Masyuri Abdillah yang menghantarkan saya untuk menjadi seorang dokter di bidang Makosid Syariah. Yang insya Allah sebentar lagi calon profesor muda. Amin, amin. Mohon doanya Ustadz Hendra. Amin, dan amin, juga amin, mungkin amin. seluruh alumni Ngabar dan seluruh sivitas akademika di Indonesia ini. Amin. Mungkin mohon bantuannya. Wah, luar biasa ya. Artinya di satu sisi sebagai seorang akademisi di kampus, di sisi lain sebagai seorang ustazah yang ustazah yang santri kira-kira gitu, kemudian berkhidmat untuk umat dan Masya Allah luar biasa menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat berkaitan tentang mana lebih baik kira-kira dalam kehidupan ini antara menimbang maslahat mana kira-kira atau kemudian mana mafsadatnya dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ustazah Dokturah, masyarakat juga bertanya nih, kapan mulai tertarik belajar ilmu syariah ini kalau boleh tahu? Baik, Ustadz Hendra dan juga seluruh audien. Sebenarnya dulu ketika saya aliyah di Ngabar dulu jurusan saya biologi loh Ustadz. Jurusan biologi. Saya pernah bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi ternyata garis yang diberikan oleh Allah ternyata saya menjadi seorang akademisi di bidang hukum Islam. Saya tetap bersyukur untuk seluruh garis takdir akademik ini. Dulu saya mulai mengambil jurusan syariah itu tepatnya di Fakultas Syariah, sekarang menjadi UIN ya. Dulu ketika saya kuliah masih menjadi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian pada program doktor atau magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga saya mengambil program prodi syariah. Begitu juga pada program doktor saya masih konsis dan linier untuk mengambil program syariah. Kemudian saya diberi kesempatan tadi untuk melakukan sandwich ya dulu namanya ketika saya masih kuliah di S3 namanya program sandwich serapa kurang lebih 8 bulan di IAIUM Malaysia di bawah bimbingan Prof. Roshid ya, dari aslinya beliau dari Malang kemudian menjadi profesor di UKM. Beliau juga menjadi promotor ketika saya melakukan program sandwich. Namun Ustadz Hendra yang perlu difahami oleh seluruh alumni Ngabar semuanya, bahwa ternyata ketika saya kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel itu ada banyak kitab yang dulu sebenarnya sudah kita pelajari di Ngabar. Sehingga sambil merem sekalipun saya masih ingat bagaimana almarhum Kiai kita Ibrahim Thoyyib membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Kemudian membaca kitab Bulughul Maram, membaca kitab Bidayatul Mujtahid dan juga Fiqhus Sunnah. Saya setiap sore itu selalu mengikuti kajian yang beliau sampaikan melalui kitab-kitab itu dan ternyata ketika S1 bersama Prof. Irfan Sidekon waktu itu sebagai dekan Fakultas Syariah, mata kuliah itu beliau pegang dan semua yang dibaca oleh beliau hampir
50% sudah kita baca di Ngabar waktu itu. Sehingga luar biasa ini bagi santri-santri Ngabar, silakan belajar dengan baik. Insya Allah apa yang dipelajari di Ngabar itu nanti akan sangat dirikal kembali, dipelajari kembali pada tentu saja pada jurusan-jurusan keislaman ya, Ustadz Hendra, ketika kita menempuh program S2, program S1 dan juga program doktor. Wah, luar biasa ya. Jadi Masya Allah luar biasa. S1, S2, S3 konsen di bidang syariah. Meskipun pada awalnya di pesantren pinginnya ingin jadi dokter ya, ikut biologi ya. Tapi Masya Allah, qadarullah jadi luar biasa. Jadi yang kemudian beberapa kali kemudian melakukan belajar juga kemudian di banyak kampus terutama di Malaysia. Alhamdulillah saya juga pernah dulu Ustazah Doktoro, tapi cuma jalan-jalan aja ke antar bangsa, ke UKM, di beberapa kampus lainnya. Nah, baik Ustazah, masyarakat juga bertanya nih, ada nggak kiat atau kunci sukses ya belajar ilmu syariah nih kira-kira Ustazah? Kalau kiat khusus saya pikir apa ya, mungkin ini hanya berdasarkan pengalaman ya Ustadz Hendra ya. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi kiat sukses bagi kita, dan saya rasa itu tidak sekedar pada pembelajaran di syariah saja. Tetapi mungkin ada beberapa poin atau mungkin sekitar 9 poin lah. Saya suka di angka 9 Ustadz Hendra, jadi saya gitu mau bikin 9 saja. Ngabar itu 9 juga Wali Songo ya. Betul, Wali Songo 9. Ternyata angka 9 itu menjadi angka favorit dan angka keberuntungan. Maaf, seluruh angka akan mendatangkan keberuntungan dan rahmat dari Allah. Jadi minimal ketika berdasarkan pengalaman, termasuk ini juga tentu saja ini tidak selalu sinkron dengan sebuah keberhasilan. Artinya dari sebuah kegagalan atau kesuksesan yang tertunda sekalipun, saya kemudian memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya kita harus melakukan banyak hal untuk sukses di segala keilmuan yang kita tekuni, termasuk itu syariah. Yang pertama mungkin termasuk saya sendiri hari ini juga harus memulai niat dan fokus pada tujuan yang kita tentukan sendiri. Tentu saja ini akan berkaitan erat dengan seberapa yakin kita pada substansi atau pada tujuan yang sudah kita tetapkan sendiri. Kemudian yang kedua, minimal kita harus memiliki strategi ya, meski sesederhana mungkin. Karena menurut saya inspirasi strategi dalam pencapaian tujuan itu juga termaktub di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam juga harus mulai terbiasa untuk merancang sebuah strategi dalam kehidupannya secara menyeluruh untuk berhasil dunia akhirat maupun pada strategi kecilnya. Yang ketiga, menurut saya kita harus memiliki tahapan. Dalam setiap tahapan itu kemudian kita harus melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum, apa kendalanya, apa jalan keluarnya, dan lain sebagainya. Kemudian sedikit naik pada 3 tahapan tadi, pada 3 hal tadi, kita mungkin menurut saya harus selalu berusaha mengembangkan pola pikir kritis atau critical thinking. Saya rasa dulu ketika kita belajar mantik di pondok, zaman saya dulu masih ada mata kuliah mantik ya, ada mata pelajaran mantik. Ternyata logika mantik ini harus kita kembangkan menjadi pola pikir kritis atau critical thinking. Kemudian agar kita tidak terjebak pada sebuah kegagalan, atau mungkin kadang seseorang itu bisa jadi putus asa ya ketika ingin mencapai sesuatu ternyata tidak tercapai, tidak lulus, tidak lolos, maka mungkin kita perlu memiliki alternatif solutif atau kompleks problem solving, atau memiliki beberapa alternatif. Kalau saya gagal di sini, maka saya harus begini. Kalau saya gagal di sini, kita harus begini. Maksud saya seperti itu. Kemudian menjalin komunikasi dan relasi yang baik, menurut saya itu juga harus selalu kita lakukan, seperti apa yang sekarang Ustadz Hendra lakukan bersama kita pada Zoom kali ini. Ini salah satu komunikasi awal dan relasi baru yang kita bangun ya Ustadz Hendra. Sebelumnya kita sama sekali belum pernah bertemu ketika di Ngabar dulu. Yang kedua mungkin kita harus selalu mengembangkan kreativitas. Kemudian juga kita perlu mengembangkan kolaborasi, dan yang terakhir di angka ke-9, ini betul 9 apa enggak ya? Saya 9. Adalah berdoa.
meskipun saya menaruh berdoa ini sebagai ending dari 9 poin tadi, tapi berdoa ini merupakan salah satu unsur terpenting dari kiat sukses seorang Muslim. Nah, mungkin saya juga sepakat pada adagium yang seperti ini. Setelah kita mengupayakan segala usaha, olah pikir, dan mengerahkan seluruh tenaga, maka biarkan doa dan takdir bertarung di ujung langit. Wah, keren Jadi banget. seperti itu. Jadi Masya Allah Setelah yang luar berusaha biasa maksimal, ya. Betul. Ya, minimal jadi artinya ketika berangkat orang dari sebuah tujuan ya. Jadi betul, harus betul. tahu tujuannya apa kira-kira gitu ya. Jadi Iya, kalau nggak ada terkadang tahu kan tujuan, mungkin sering sekali kita mendapati Allah jalani aja. Ternyata tidak seperti itu, bahwa seseorang itu memang harus punya marketing plan atau memiliki planning lah yang jelas di dalam setiap kegiatan akademiknya. Termasuk mungkin teman-teman yang sedang menempuh S3, menempuh S2, atau juga mungkin sedang beberapa teman-teman seperti yang Ustadz Hendra sampaikan kemarin sedang mengajukan gubesnya, barangkali mungkin harus punya juga untuk beberapa strategi penting untuk pencapaian itu. Artinya ketika kita memanah pun itu harus punya target, tujuan kan. Jadi tidak sembarang memanah, menembak juga demikian. Jadi tidak sembarang. Betul, Ustaz. Masya Allah luar biasa ya. Jadi inspirasi sekali untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian, bahwa berangkatlah dari sebuah tujuan, mimpi. Mimpi itu gratis, nggak bayar. Betul. Masa nggak mau bermimpi kira-kira untuk satu tujuan yang bagus. Lamunan itu harus ilmiah. Lamunan dan renungan itu ilmiah. Tapi pada akhirnya Allah juga yang menyelesaikannya. Jadi betul, berdoa kepada Allah, dan kemudian persoalan kemudian di tangga ke-10 kita meninggal, itu sudah takdir dari Allah. Jadi kewajiban kita hanyalah punya mimpi, berdoa, dan berusaha. Nah, Masya Allah luar biasa. Makasih Ustazah Dukturo. Ustazah, ada nggak kira-kira pesan ya Ustazah untuk generasi milenial kita yang sedang atau kemudian akan belajar ilmu syariah? Kadang-kadang kan dia bilang, waduh, ini takut banget belajar syariah, itu kan pakai bahasa Arab dan berbagai macamnya. Nah, generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah nih Ustazah. Generasi yang berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaannya menonton. Nah, kira-kira apa nih? Selain 9 pesan Ustazah tadi, kira-kira ada nggak pesan lain kira-kira untuk generasi milenial kita ini? Ustaz Hendra, mungkin saya mengawali dari kondisi yang sifatnya umum ya. Generasi milenial saat ini mungkin menurut saya memiliki tantangan yang jauh lebih sulit, kalau boleh saya katakan seperti itu, dibanding zaman kita dulu. Namun perlu kita ingat sebenarnya tahapan revolusi industri 4.0 ini kan sebenarnya memiliki tahapan. Hanya saja kadang kita merasa gagap atau melupakan bahwa ini adalah merupakan tahapan yang dulu pernah terjadi. Bahwa tahapan 4.0 ini kan sebenarnya diawali dengan tahapan yang diawali dengan mesin uap di era industri manufaktur, tepatnya di abad ke-18 dulu ya Ustadz Hendra, kalau saya mungkin tidak salah ingat ketika belajar di S1 dulu. Kemudian dilanjutkan dengan era berikutnya yang disebut dengan era 2.0, atau bahasanya seperti apa ya, mungkin saat itu belum ada istilah yang muncul 4.0 ya, mungkin saat itu belum ada. Yang kemudian ditemukan mesin-mesin listrik, produk pertanian, dan manufaktur lain. Dan ini kemudian berlanjut dengan era revolusi industri, tepatnya di abad 20, dan kemudian hari ini sampailah kita pada era yang disebut dengan era 4.0. Era 4.0 ini kemudian juga dikatakan sebagai era inovasi disruptif yang ditandai dengan serba cepat, serba instan, serba otomasi, digital ekonomi, artificial intelligence, big data, dan robotik. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang harus dihadapi oleh generasi milenial saat ini. Nah, di era 4.0 ini menurut saya memiliki juga efek-efek lain, diantaranya adalah terjadi tuntutan yang luar biasa. Kalau saya tidak mengatakan misalnya persaingan antar manusia ya, dalam bahasa ekonominya seperti itu, saya mungkin belum tahu ya bahasa yang mungkin lebih halus dari itu,
bahwa pada era ini persaingan kan tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan mesin, dengan robot yang dinilai memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Maka generasi milenial saat ini dituntut bagaimana dia menjadi generasi atau menjadi sumber daya manusia yang produktif, inovatif, kemudian apa ya istilah lainnya mungkin capable dan representatif untuk menghadapi hal ini. Nah, mungkin salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah untuk mengatasi kondisi 4.0, persaingan antara manusia dan juga robot. Kemudian lahir sebuah ide tentang socio-entrepreneur, kan begitu ya, Ustadz Henda, seperti yang kita pahami bersama. Yaitu sebuah konsep perekonomian, menurut saya ini adalah konsep perekonomian yang berbasiskan Islam. Yaitu bagaimana konsep perekonomian itu kemudian dikembangkan yang ujungnya tidak sekedar memberikan keuntungan kepada kita pribadi, tapi bagaimana profit itu bisa di-sharing kepada seluruh umat Islam, seluruh umat manusia, seluruh saudara-saudara kita, seluruh saudara sebumi kita, atau bahkan sedunia. Nah, ini menurut saya adalah socio-entrepreneur ini walaupun diungkapkan pada dekade kontemporer ini memiliki keterpautan atau justru menurut saya terinspirasi dan bersumber dari konsep ekonomi yang pernah ditawarkan oleh Nabi, yaitu dalam perspektif ekonomi profetik itu. Nah, mengerucut pada konsepsi syariah, maka ekonomi profetik yang berbasiskan Nabi ini kan merupakan salah satu pengembangan dari ekonomi syariah. Nah, menurut saya bagi generasi milenial, menurut saya tidak perlu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk memahami hal-hal yang berbau syariah. Meskipun saya meyakini bahwa sumber primer dari seluruh keilmuan syariah itu memang sifatnya adalah Arabic lexicon gitu, berbahasa Arab. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya Google Translator dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa difahami. Apalagi sekarang timbul kesadaran bagi umat Islam setelah munculnya kajian-kajian orientalis dan kemudian munculnya juga kajian oksidentalis. Menurut saya timbul kesadaran umat Islam untuk juga menyebarkan ajaran Islamnya. Jika dulu mungkin konsepsi syariah tidak banyak difahami oleh seluruh umat di belahan dunia ini, mungkin karena keterbatasan bahasa. Belum banyak sarjana muslim yang mentranslate dan menerjemahkan rujukan-rujukan berbahasa Arab itu ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Tetapi menurut saya di abad belakangan ini sudah muncul kesadaran itu, bagaimana kemudian umat Islam mentransfer seluruh keilmuannya, sumber-sumber keilmuannya yang berbahasa Arab itu kepada negara belahan negara yang lain. Salah satunya adalah melakukan gerakan penerjemahan itu. Dan bagi seluruh mahasiswa atau bagi siapapun yang ingin belajar syariah, itu saya rasa tidak akan pernah menjadi kendala lagi. Artinya apalagi kalau mau belajar di Ngabar ya Ustadz Hendra ya, barangkali Ngabar akan menjadi perantara bagi seluruh calon-calon sarjana syariah untuk bisa memahami seluruh literatur berbahasa Arab maupun literatur berbahasa Inggris. Wah, luar biasa. Don't be worry, jangan takut, jangan khawatir. Anggaplah semua itu mudah, maka insya Allah akan ada jalannya. Kalau ada azam, ada keinginan, maka akan terbuka jalan yang lebar, yang luas. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, generasi milenial kita ini juga generasi yang suka berderma, Ustazah Doktura. Jadi generasi yang cepat sekali berderma, jadi Masya Allah luar biasa. Selain generasi yang tadi suka menonton dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah, apa yang Ustazah sampaikan ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat-sahabat generasi milenial sekalian. Nah, Ustazah, kalau boleh tahu nih, ada nggak buku atau media sosial ya yang bisa mendekatkan sahabat-sahabat sekalian belajar lebih dekat dengan Ustazah? Kalau media sosial punya nggak nih? Masih punya nggak nih media sosial? Baik, Ustadz Hendra. Jadi saya termasuk seseorang yang pernah dihack FB saya. Jadi saya sampai hari ini belum membuka akun lain selain FB, tapi saya masih mungkin teman-teman bisa menelusuri karya-karya saya di beberapa akun dan juga di beberapa referensi. Misalnya mungkin yang selama ini masih beberapa kali terbit adalah buku tentang terminologi usul fikih yang punya volume 1 dan 2.
kemudian juga buku Dialektika Teks dan Konteks Maqasid Syariah. Kemudian yang terbaru, ini saya membaca yang terbaru saja ya Ustadz Hendra. Kemudian yang terbaru tahun 2019 kemarin, tahun 2020 April, bulan April terbit buku saya tentang mainstreaming moderasi Islam. Yang dalam judul kecilnya Menepis Radikalisme dan Terorisme melalui Tren Internalisasi Nilai-nilai Maqasid Syariah. Wah, pokoknya semua tulisan dikaitkan dengan Maqasid Syariah. Pokoknya dikaitkan dengan Imam Al-Ghazali, konsepnya maslahatnya Imam Ghazali, konsepnya Satibi. Jadi Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa Ustazah Doktora. Nah, kemudian mungkin apalagi Ustazah? Buku apa lagi? Mungkin Ustazah? Di beberapa jurnal nasional saya mungkin ada beberapa, silakan nanti. Kalau buku tadi Ustazah, di mana masyarakat boleh memilikinya? Boleh beli di mana kira-kira? Di toko online atau di Gramedia atau di mana masyarakat bisa mendapatkan buku-buku Ustazah tadi? Ya, mungkin sementara di offline ini Ustadz Hendra, untuk buku mainstreaming moderasi Islam itu, karena ini masih terkait dengan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh kampus. Jadi mungkin ini terserah bagaimana nanti kampus menyikapi untuk mengupload ini, karena ini masih baru kita terbitkan sebagai laporan hasil penelitian di tahun 2020 kemarin, 2019. Mungkin selain buku ada beberapa jurnal yang mungkin menurut saya kalau jurnal nasional maupun internasional semuanya bisa buka di ResearchGate atau mungkin langsung searching di jurnal internasional. Terakhir artikel saya terbit di jurnal internasional Q2 itu pada bulan Juni tahun 2020, Ustadz Hendra. Ada 2 jurnal, yaitu tentang post-genderism, Waging a Future World Without Gender with the Islamic Law Philosophy, dan yang kedua adalah Social Conflict in Indonesia, Safeguarding a Nation as a New Approach to Resolve the National Disintegration. Terbit di Scopus Q2, yaitu di JSSER, Journal of Social Studies Education Research dari Turki. Wah, luar biasa ya. Itu mungkin yang terakhir. Keywordnya kalau masyarakat buka di Google atau apa, tulisnya nama Ustazah siapa? Nama saya cukup sudah keluar. Tulis Ifatin Nur ya, Dr. Ifatin Nur. Jadi sahabat-sahabat bisa searching ya, berselancar di dunia keilmuan ini, kira-kira demikian. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, yang lain Ustazah, jadi sudah ada buku, ada jurnal yang bisa sahabat-sahabat bisa baca ya. Nah, kalau media sosial, Instagram nggak punya juga ini? Saya tidak, sementara tidak. YouTube nggak juga? Wah. Tidak. Nah, sahabat-sahabat tinggal nanti email ya. Email, kira-kira kalau mau kontak ke Ustazah, emailnya apa nih Ustazah kalau boleh tahu masyarakat? Email saya di ifaeltinuri@gmail.com. Nah, tuh sahabat-sahabat ya, untuk bisa kemudian berkomunikasi atau bisa bertanya berkaitan tentang keilmuan syariah ini, sahabat-sahabat boleh itu ya bertanya melalui email di Ustazah Doktora kita hari ini. Nah, terakhir nih Ustazah. Baik. Dalam perjalanan Ustazah belajar ilmu syariah ini, maqasid syariah ini, pernah nggak Ustazah mengalami down? Ya Allah, kok begini sulitnya? Kok begini faktanya nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari? Pernah nggak sih? Insya Allah kalau keilmuan tidak Ustaz Hendra, kalau kehidupan iya. Artinya apa yang membuat Ustazah? Kan perjalanan panjang ya kira-kira belajar dari pesantren, kemudian S1, S2, dan S3 kira-kira. Ya, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang apa yang kiat Ustazah untuk kemudian tetap survive dan berbagai macam? Baik, jadi saya memang pernah mengalami kesulitan masa studi itu ketika tadi itu Ustaz Hendra. Jadi ketika menyelesaikan disertasi saya pindah sampai 4 promotor. Tentu saja masing-masing promotor memiliki idealisme sendiri, memiliki kerangka pikir tersendiri, memiliki sudut pandang sendiri seperti apa, sehingga mungkin saya mengalami perubahan yang cukup signifikan pada disertasi itu melalui 4 promotor. Jadi saya S3 itu sebenarnya saya mulai tahun 2000, saya baru bisa selesai tahun 2008 Ustadz Hendra. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita kuliah S3 dulu selama 8 tahun. Nah, salah satu kendala saya ya mungkin itu Ustadz Hendra. Jadi perpindahan promotor itu cukup signifikan sehingga harus seperti menyusun ulang.
Tetapi saya pikir dulu mungkin saya sempat down ya, tetapi saya hari ini bersyukur ternyata dari masing-masing promotor itu memiliki keilmuan yang cukup memberikan sumbangsi perkembangan keilmuan saya terutama di bidang makosid. Masing-masing promotor itu punya masukan yang sangat berbeda-beda. Dulu mungkin itu membuat kita pusing ya, ini kok maunya begini, ini memang begitu. Tapi ternyata hari ini saya bersyukur bertemu dengan promotor yang berganti-ganti luar biasa itu. Selain itu mungkin saat itu karena saya masih CPNS Ustadz Hendra, jadi begitu saya selesai teori, saya dipanggil ke IAIN Tulungagung untuk mengabdi sebagai CPNS terlebih dahulu. Jadi saya menyelesaikan teori, saat itu teori itu kita tempuh dalam waktu 2 tahun, jadi tahun 2000 sampai 2002 itu semua mata kuliah teori saya lulus. Kemudian setelah itu saya harus kembali ke Tulungagung dulu untuk melakukan tugas saya sebagai CPNS. Jadi saya dulu termasuk yang mendapatkan kemudahan untuk melakukan studi di S3 setelah S2 itu. Padahal waktu saya masih CPNS, sehingga pada tahun 2002 waktu itu ketua satainya adalah Profesor Fatoni, saya diminta untuk kembali ke kampus dulu melakukan tugas sebagai CPNS, mengikuti berbagai ritual lah sebagai CPNS untuk menjadi PNS itu gitu. Dan itu saya lalui sekitar 2-3 tahun, kemudian saya baru melanjutkan disertasi saya dengan pergantian promotor yang luar biasa itu. Tapi saya insya Allah tetap semangat dengan keyakinan ya Allah itu tidak akan memberikan beban akademik yang lebih bagi mahasiswanya. Kecuali ketika kita bisa menyelesaikan. Dan saya yakin bahwa tahapan itu ternyata merupakan tahapan yang justru memberikan penguatan terhadap pemahaman saya, terutama pada mata kuliah usul fikih, khususnya adalah pada makosid syariah. Jadi Masya Allah luar biasa, semuanya ya diserahkan sama Allah. Yang penting ikhlas, berganti pembimbing dari 1, ke 2, ke 3, ke 4. Masya Allah luar biasa. Semuanya ada ilmu, ada tujuan Allah yang Masya Allah luar biasa. Bayangin dari almarhum Dr. Satria yang ahli fikih, usul fikih Indonesia yang Masya Allah lulusan Timur Tengah dan berakhir di Profesor Dr. Maskuri, alumni Jerman. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi, dari timur ke barat. Jadi timur ke barat dengan banyak. Ya, itu yang betul. Itu yang saya katakan, ternyata saya belanja pikiran secara gratis itu begitu. Dari pengkajian Islam makosid dari timur menuju barat ini sesuatu yang luar biasa ternyata Ustadz Hendra. Iya, iya. Jadi Masya Allah luar biasa dari almarhum Pak Satria di Timur Tengah, lalu kemudian kepada guru kita Pak Prof. Maskuri Abdullah yang dari Jerman doktornya. Jadi Masya Allah luar biasa. Wah Ustazah, makasih. Apa pesan Ustazah terakhir untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Baik, saya mau ngasih pesan terkait kondisi terkini saja ya Ustadz Hendra ya. Silakan. Terkait dengan kondisi kita yang sekarang lagi berhadapan dengan COVID-19. Menurut saya memang informasi yang kita terima sungguh simpang siur. Data berbicara seperti apa, informasi berbicara seperti apa, masing-masing berbicara yang sesuatu yang berbeda. Sementara kita, tidak semua dari kita itu orang yang kompeten di bidangnya, orang yang paham tentang virus, orang yang paham tentang COVID. Jadi di tengah kegalauan kita semuanya, menurut saya mari terutama umat Islam dan barangkali juga boleh silakan non-Muslim barangkali memang sepaham dengan bagaimana cara Nabi atau kesehatan profetik yang diinspirasi oleh Nabi itu seperti apa. Maka saya mengajak kita semuanya untuk kembali pada kehidupan yang sehat, yang kuat seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita. Sehingga apapun virusnya, apapun itu bakterinya, saya rasa dengan cara hidup yang sehat, yang bersih, dan bahkan suci, karena menurut saya standar suci ini jauh di atas standar sekedar bersih dengan cuci tangan dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita semuanya akan terhindar dari berbagai macam wabah dan penyakit. Saya rasa konsep social distancing juga pernah dicontohkan oleh Nabi gitu. Maka mari kita sama-sama kembali pada kehidupan kesehatan seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Amin. Bertepatan dengan hari Maulid ini ya yang kemarin dan saya rasa masih sampai hari ini atau sepanjang hidup kita seakan-akan adalah hari kelahiran Nabi, maka mari kita sama-sama menghidupkan kembali
cara hidup yang sehat dalam versi Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu saja mungkin Ustadz Wah, Hendra. luar biasa. Pokoknya teladani Rasulullah, ikuti gaya hidupnya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya itu adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Wah, sampai-sampai Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau tuh punya budi pekerti yang Masya Allah luar biasa. Nah, mudah-mudahan menambah kecintaan Hendra, Ustazah Dr. Ifah dan kita bersama. Waduh, makasih Ustazah. Akadnya Hendra itu 15 menit loh Ustazah. Tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu, tentang syariah, itu ibarat pohon ya, semakin digoyang pohonnya semakin berjatuh buahnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Sekali lagi ala kulli hal, syukran kasiran Ustazah ilmu dan inspirasinya untuk kita semua. Nah, sahabat-sahabat Hendra sekalian dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Hendra dengan sosok ilmuwan, sosok inspiratif kita di hari ini, yaitu Ustazah Dr. Ifatin Nur, MAG, yang merupakan sosok ilmuwan pakar ilmu syariah, maqasid, yang hari ini sudah memberikan ilmu dan inspirasi untuk kita bersama. Nah, jangan lupa doain guru kita, sosok ilmuwan kita hari ini, semoga Allah berkahi, Allah berikan kekuatan dan kesehatan bersama keluarga. Nah, Ustaz Hendra yang bikin video, tokoh kita yang berbicara, sahabat-sahabat yang membagikannya, insya Allah kita dapat jariah bersama. Setuju? Nah, tonton terus ya. Insya Allah nanti Ustaz Hendra akan ngobrol kembali nanti dengan banyak tokoh-tokoh lainnya, yang insya Allah akan menginspirasi dan berbagi ilmu untuk semua sahabat sekalian. Makasih Ustazah Dr. Ifah untuk sama-sama Ustadz Hendra hari ini. Nah, salam hangat dari kami berdua. Salam inspirasi, salam santri, salam ngabarian. Mau bilang salam apa lagi Ustazah? Terima kasih Ustadz Hendra. Salam Maqasid Syariah untuk salam Maqasid Syariah. Salam kemaslahatan sejagat. Iya, sehat selalu untuk semuanya. Betul. Salam hangat dari kami semuanya. Sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustazah. Mas syukri Ustaz.